Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang untuk berdiri. Kudus, 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 para malaikatmu sujud menyembahmu, muliakan namamu. Segenap orang kudus di depan tahtamu, nyanyikan mazmur keagunganmu. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 497 ayat 1. Di saat hatiku cemas, pikirkan kehidupanku, Tuhanku datang segera dan Ia
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari hukum Taurat ketiga dan maksudnya. Begini bunyinya. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Ya Tuhan Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 441 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Damainya bagiku, hatiku berbahagia, hidup dan matiku bagi-Mu Tuhan. Walaupun dunia penuh sukacita, tanpa damai Tuhan tiada artinya. Tuhan, Ku menghapus semua dosaku, Engkau sahabatku, ikut ditebus. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami
agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 436 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di minggu hari ini, yaitu dari 2 Korintus 4 ayat 13 hingga 2 Korintus 5 ayat 1. Kita baca secara responsoria. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 714 ayat 3 dan ayat 4. Kau hapuskan dosaku.
Jemaat diundang berdiri. Kami taat kepada-Mu, turut akan perintah-Mu, penuhi hati umat-Mu dengan kasih rahmat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan mendatang kelak untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 501 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan memimpin langkahku, kala hatiku lemah, agar hatiku tak ragu akan kuat kuasa-Nya. Ditenangkannya hatiku, sungguh Dia panduku. Apapun yang menimpaku jadi berkat bagiku. Apapun yang menimpaku jadi berkat bagiku. Tuhan menuntun jalanku, aku yang letih lesu. Dia menopang langkahku, dihiburnya hatiku. Bila ku lelah berjalan, dikuatkan jiwaku. Diberinya air hidup dari karang yang teguh. Diberinya air hidup dari karang yang teguh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan untuk dasar khotbah di minggu kedua sesudah Trinitatis ini, yaitu dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 4 hingga ayat 11. Begini bunyinya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami,
seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan ini mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, di pemilihan umum yang baru lalu, salah satu paslon presiden menggunakan kata perubahan sebagai kata kunci kampanye mereka. Dengan kata perubahan itu terlihat rencana mereka bila terpilih akan merubah arah kebijakan dan program yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Demikian juga halnya dengan Israel di perikop ini. Mereka menginginkan perubahan. Karena hingga saat peristiwa ini, kita tahu Israel adalah negara teokrasi yang dipimpin langsung oleh Allah melalui hambanya Samuel yang bertindak sebagai hakim atas Israel atas nama Tuhan. Dan selama kepemimpinan Samuel, Israel itu sangat aman, sangat damai. Karena Samuel itu memimpin dengan hikmat Tuhan. Dan dia terus mengajak semua suku-suku Israel agar selalu setia menaati perintah Tuhan. Karena dengan demikianlah Tuhan akan menjaga mereka, akan memberkati mereka. Namun usia Samuel terus bertambah. Karena itulah dia mengangkat anak-anaknya, si Yoel dan si Abia itu menjadi hakim untuk menggantikannya. Namun ternyata perilaku kedua anaknya itu jauh berbeda dari ayah mereka Samuel itu. Dikatakan di ayat 3, mereka mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Lalu saudaraku, kesempatan itulah digunakan Israel untuk meminta seorang raja memimpin mereka menggantikan hakim Samuel. Memang dalam perjanjian Allah dengan Abraham di Kejadian 49 ayat 10, Allah mengatakan bahwa Israel akan memiliki raja dari keturunan Yehuda. Dan Musa juga sudah menubuatkannya di kitab Ulangan 17 ayat 14-15 dan pasal 28 ayat 36, bahwa setelah Israel memasuki Kanaan kelak mereka akan mengatakan, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Itulah yang menjadi kenyataan pada perikop ini. Namun sebenarnya dengan perkataan Musa itu haruslah Allah yang berprakarsa, harus Allah yang memilih. Tetapi dalam kejadian ini bukan begitu. Bangsa itu sendiri yang meminta
bukan karena nubuatan Musa, bukan karena janji Allah tersebut, tetapi karena keinginan mereka sendiri akan perubahan. Karena mereka ingin menentukan masa depan mereka sendiri menurut ukuran mereka, bukan menurut ukuran Tuhan. Sehingga perilaku anak-anak Samuel mereka jadikan alasan untuk mewujudkan itu. Juga alasan karena mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain. Terutama seperti bangsa Filistin yang di dekat mereka. Filistin yang memiliki raja sehingga mereka memiliki kekuatan politik, memiliki kekuatan militer yang membuat Israel sering merasa takut. Tetapi masih ada alasan lain, yaitu karena mereka lebih percaya pada kekuatan yang terlihat oleh mata mereka, ketimbang percaya pada kekuatan Allah yang sering hanya dapat dilihat oleh mata iman kita. Padahal sebenarnya mereka melupakan sejarah. Mereka tidak mengingat lagi akan kuasa Allah yang ajaib yang telah membebaskan mereka dari musuh mereka yang jauh lebih besar dari kekuatan mereka. Allah menyelamatkan mereka. Mereka juga lupa bahwa Allah itu begitu dekat dengan mereka, begitu mengasihi mereka. Hal seperti itu tidak pernah dialami oleh bangsa manapun di sekitar mereka. Itu yang dikatakan oleh Ulangan 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Saudara-saudaraku, Tuhan mencoba mengubah niat mereka itu, yaitu dengan menyuruh Samuel untuk memberitahukan kepada mereka kerugian-kerugian yang akan mereka terima bila dipimpin oleh seorang raja, seperti yang tertulis di ayat 11 hingga ayat 18. Hak raja atas mereka sebenarnya sangat-sangat mengerikan, akan membuat mereka kesakitan, mereka akan menderita. Namun ternyata saudaraku, mereka tidak peduli dengan itu, karena mereka ingin perubahan untuk memuaskan hasrat mereka sendiri. Saudara-saudaraku, mungkin dengan sadar atau tanpa kita sadari, sikap seperti Israel ini masih bisa menjalari kita hingga hari ini. Karena masih banyak orang yang lebih mengandalkan kehebatan manusia daripada mengandalkan kehebatan Tuhan. Masih banyak orang yang berpikir bahwa kehebatan manusia lebih hebat, lebih nyata ketimbang Tuhan yang tidak kasat mata itu. Terutama di zaman teknologi yang canggih ini. Banyak anak-anak merasa bahwa Mbah Google itu sudah setara dengan Allah. Bahkan mungkin sudah banyak yang berkata, lebih baik kita mengangkat Google menjadi Tuhan. Karena dia hebat, tahu segala-galanya. Dimanapun kita bertanya, dia bisa menjawab kita. Israel juga sama seperti Israel juga masih banyak orang yang lebih menginginkan pemimpin yang kelihatan gagah, yang berbaju jubah raja yang mentereng, yang duduk di singgasana yang mewah. Walaupun mereka adalah manusia rapuh yang tidak punya cukup kekuatan. Sama seperti Israel yang lebih suka dipimpin oleh raja seperti itu ketimbang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan, Samuel yang sudah tua, yang selalu berbaju lusuh, namun dia sangat bijaksana, penuh dengan hikmat Tuhan. Israel juga lebih menginginkan kekuatan manusia ketimbang dipimpin Tuhan Allah Yahweh, pencipta dan penguasa alam semesta yang tidak ada tandingannya. Anggapan-anggapan orang seperti ini 100% salah, saudaraku. Ingat, jaminan hidup sejati bukan datang dari manusia, tetapi datang dari Tuhan. Karena itulah pemazmur berkata di Mazmur 146 ayat 3. Janganlah percaya kepada para bangsawan,
Janganlah percaya kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Saudara-saudaraku, mendengar permohonan akan pembaharuan itu, Samuel menjadi kecewa. Perkataan yang mengatakan engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami. Itu membuat Samuel merasa diremehkan dan merasa dipersalahkan. Benar, usianya sudah tua. Namun ketuaannya itu, usianya yang tua itu di satu pihak membuat dia memang tidak bisa lagi seperti yang sebelumnya. Dia belusukan, dia pergi mendapatkan, melihat dan mengajari suku-suku Israel di tempat mereka. Memang bila dia sudah tua itu mungkin akan terganggu. Namun saudaraku, di pihak lain, usia tuanya itu membuat dia semakin bijaksana dan hukum-hukum yang dijalankannya semakin tepat, dan itu akan pasti membuat Israel semakin damai dan semakin sejahtera. Ya, tetapi namanya lah Israel. Mereka ini benar-benar bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Di masa mudanya Samuel sudah berbuat banyak bagi mereka. Israel bisa berhubungan dengan Allah di sorga yang tidak pernah dirasakan oleh bangsa manapun di dunia ini. Tetapi mereka bisa berhubungan dengan Allah karena Samuel. Oleh Allah melalui hakim Samuel, Israel menjadi negara yang semakin hari semakin dihormati oleh negara lain. Negerinya aman sentosa. Di hari tuanya seharusnya dia harus diberi penghormatan besar, bintang 5. Tetapi sekarang kok diremehkan. Program pembaharuan Israel dengan meminta seorang raja adalah sebuah pemberontakan, bahkan sebuah penghinaan bagi Samuel. Dan mungkin ini bisa dikategorikan sebagai tindak kekerasan verbal. Itulah yang membuat Samuel menjadi kecewa di ayat 6. Tetapi yang menarik saudaraku, nampak dengan terang benderang bahwa Samuel ini benar-benar seorang hamba Allah. Segala pergumulannya akibat permohonan itu tidak dia selesaikan dengan kemampuannya, tidak dia selesaikan dengan debat, tidak dia selesaikan dengan tangan besi, tidak dia selesaikan dengan pemaksaan kehendak, tidak dia selesaikan dengan pengerahan massa pendukungnya, tidak sama sekali. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia menghadap hadirat Tuhan. Dan di sanalah dia memaparkan semuanya kekesalannya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Samuel sangat-sangat menyadari dia menjadi pemimpin Israel bukanlah karena kehendaknya, bukanlah karena kehebatannya sendiri. Tetapi dia menyadari bahwa dia hanyalah seorang abdi, seorang suruhan, seorang hamba Allah yang ditugaskan memimpin Israel, umat kesayangan Allah itu sendiri. Karena itulah dalam kekesalannya, dalam pergumulan beratnya itu, Samuel hanya mau menyerahkan seluruhnya. Dan Samuel hanya mau meminta petunjuk Allah, petunjuk dari Allah saja. Saudara-saudaraku, sikap seperti itulah yang harus kita teladani. Dalam kehidupan ini acap kita menghadapi pergumulan seperti yang dialami oleh Samuel. Terutama saudara-saudaraku yang mau memberi diri menjadi hamba Tuhan, yang telah mau menjadi alat, menjadi teman sekerja Tuhan untuk membagikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Baik di kalangan gereja, baik di keluarga, baik di lingkungan sekitar atau di masyarakat. Sering kita sudah berbuat baik dengan tulus, tetapi sering kita dihina, kita dilecehkan. Kita sebenarnya hanya mau melayani dengan tulus, tetapi kita sering dicurigai. Kita sering dianggap punya maksud tertentu untuk cari popularitas, untuk cari keuntungan dan lain-lain. Dan mungkin seperti Samuel,
itu membuat kita bisa menjadi kesal. Tetapi saudaraku, bila itu terjadi, jangan panik. Jangan panik sendiri. Jangan andalkan dirimu, tetapi sadarilah dirimu adalah hamba Tuhan, adalah suruhan Tuhan. Karena itu saudaraku, mari datanglah ke hadirat Tuhan. Paparkan semuanya dalam kerendahan hati. Biarkan Tuhan yang mengadilimu. Biarkan Tuhan yang memberi jawab atas kekesalanmu itu. Ingat apa yang dikatakan Tuhan, firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan benar saudaraku, Tuhan melihat semuanya karena tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Tuhan tahu semua apa yang memotivasi Samuel. Tuhan tahu semua bagaimana Samuel melakukan tugasnya, semuanya itu dilihat oleh Tuhan. Karena itulah Tuhan pun memberi Samuel kelegaan. Karena Tuhan mengatakan agar Samuel jangan membiarkan semua perkara itu merusak sukacitanya, merusak ketulusannya, merusak semangatnya melayani Tuhan. Jangan, kata Tuhan. Dan selanjutnya, Tuhan mau mengambil alih semua persoalan itu. Diambilnya menjadi persoalan Tuhan sendiri. Tuhan mau mengangkat beban itu dari Samuel. Karena Tuhan mengatakan, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka, ayat 7b. Karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di Matius 11 ayat 28 itu. Marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, yang kesal karena dihina, dilecehkan atau dicurigai oleh orang lain dalam pelayananmu. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan itulah pegangan bagi kita hari ini. Bila kita mau melayani Tuhan dengan tulus, ketika kita dihina, ketika kita mengalami penolakan, ketika kita mengalami dicurigai, mari segeralah datang dan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan mengambil alih semua persoalan itu menjadi persoalannya. Dan biarlah kita tetap diam, membiarkan Tuhan tanda kutip berperang untuk kita seperti kata Musa di Keluaran 14 ayat 14 itu. Dan ingatlah, tidak ada persoalan yang terlalu pelik, yang terlalu besar bagi Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa dan maha bijaksana. Dan bila sudah demikian, maka kita akan menjadi lega, kita akan menjadi tenang. Dan komitmen serta semangat kita akan semakin berkobar lagi untuk melayani terus. Melayani terus. Ingat, camkan saudaraku, Tuhan selalu ada. Dan Tuhan pasti selalu menguatkan hamba-hambanya yang tulus melayani Dia. Sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalaminya. Tuhan peduli akan kita. Dan Tuhan akan selalu memberi kita suntikan kekuatan. Memberikan kita suntikan semangat bagi seluruh hamba-hambanya. Karena itu saudaraku, mari tetaplah berkomitmen, tetaplah semangat dengan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan hati yang menghamba. Selamat melayani Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan hati kami untuk mau memberi diri kami melayani-Mu dengan hati yang tulus dan berkomitmen. Dan juga firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa ketika kami dihina, ketika kami ditolak, ketika kami dicurigai dalam pelayanan, Tuhan pasti akan menguatkan, Tuhan pasti memberi kami kelegaan, dan Tuhan pasti terus mengobarkan semangat kami untuk terus melayani-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami memohon, berkatilah semua umat-Mu
Berkatilah semua hamba-hambamu yang memberi diri untuk menjadi teman sekerjamu di semua tempat dan di semua aras. Berikanlah mereka hikmat-Mu, kekuatan-Mu, dan kuasa-Mu. Dan berilah mereka keberhasilan-keberhasilan, sehingga kerajaan-Mu semakin meluas. Berkatilah juga umat-Mu ini satu persatu ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan penyertaan dan kasih setia-Mu. Karena itu berilah kami hikmat-Mu sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini selalu dalam takut akan Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi garam, menjadi terang, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami yang agung dan mulia. Gunung batu keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 792 ayat pertama dan ayat yang kedua. Jemaat diundang bangkit berdiri. Datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.